6 unit dari 42 jet tempur Rafale dari Perancis sudah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara. Kehadirannya menandai babak baru modernisasi sekaligus tulang punggung bagi pertahanan udara Indonesia. Canggih, kuat, dan gesit menjadikan Rafale sebagai tonggak kekuatan TNI Angkatan Udara dalam menjaga langit Nusantara. Namun, dalam peperangan modern, jet tempur secanggih apapun tetap tidak bisa bertempur sendiri. Benarkah Rafale bisa buta tanpa radar di darat? Dan mengapa sistem yang tak pernah menembakkan satu peluru pun justru menjadi penentu kemenangan? Kita bahas. Saya Vina Muti, Brigade Standby. Sejak awal kedatangannya, Rafale digadang-gadang menjadi backbone baru matra udara Indonesia. Jet tempur multiperan asal Prancis ini membawa harapan besar untuk memperkuat kemampuan tempur, sekaligus menjaga langit Nusantara yang membentang ribuan kilometer. Pengamat militer dari Binus University, Tangguh Hairil, mengutip kompas.id, menilai kedatangan Rafale signifikan untuk mendongkrak postur pertahanan Indonesia. Terlebih saat ini sudah banyak pesawat tempur andalan yang dipensiunkan. Rafale Gen 4.5 menurut Tangguh, levelnya setara pesawat tempur andalan negara tetangga, seperti F-15I buatan Amerika yang dipakai Singapura. Meski dipandang setangguh jet tempur F-15E Strike Eagle pabrikan Boeing AS, namun ada satu fakta yang jarang diketahui. Dalam peperangan modern, Rafale hampir tak pernah bertempur sendirian. Kenapa? Banyak yang mengira pilotlah yang akan pertama kali menemukan musuh. Padahal dalam banyak misi pencegatan, yang lebih dulu melihat target justru bukan pesawat tempur, melainkan radar di darat. Sekarang coba bayangkan, ketika kita menyetir mobil pada malam hari, lampu mobil hanya menerangi jalan di depan. Tapi ketika ada seseorang yang berdiri di atas menara tinggi, ia bisa melihat jauh lebih luas. Nah, dalam pertahanan udara, radar darat adalah menara pengawas itu. Melalui sistem yang disebut Ground Control Interception atau GCI, radar akan terus menyapu langit selama 24 jam. Saat menemukan target, radar ini akan langsung mengirim data target ke pusat komando udara. Dan di sanalah diputuskan pesawat mana yang harus lepas landas, dari mana harus mencegat target, serta kapan waktu terbaik untuk melakukan intercept. Baru setelahnya Rafale akan bergerak menuju target tersebut, menarik busurnya, lalu melepaskan anak panahnya yakni rudal meteor ke target itu. Pendeknya, sistem ini bekerja seperti sebuah tim. Radar menjadi mata yang akan terus mengawasi langit, pusat komando menjadi otak pengambil keputusan, lalu Rafale menjadi tangan yang menjalankan misi, dan rudal meteor sebagai anak panah yang dilepaskan untuk menembak target. Jika mata tak melihat, maka otak tak punya informasi, dan tangan tidak tahu mau bergerak kemana. Lantas, apa yang terjadi kalau tidak ada radar? Tanpa radar, pilot harus menyisir langit yang sangat luas untuk mencari target sendiri. Waktu respons menjadi lebih lambat, boros bahan bakar, dan peluang penyusup menembus wilayah udara pun semakin besar. Inilah mengapa dalam perang modern keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang punya jet tempur paling canggih, melainkan siapa yang paling lebih dulu melihat ancaman, lebih cepat mengolah informasi, dan lebih tepat mengarahkan serangan. Jadi, Rafale bukan single fighter, tapi bagian dari sistem pertahanan udara yang harus bekerja sebagai satu kesatuan.
Rafale butuh mata untuk memandunya, dan itulah peran Ground Control Interception GM403. Groundmaster 403 ini bekerja 24 jam tanpa henti, terus menyapu langit, mencari setiap objek yang masuk ke wilayah pengawasannya. Saat sebuah target muncul, GM403 tak hanya mendeteksi sesuatu di langit, tetapi juga akan membaca posisi target, arah terbangnya, kecepatan, hingga ketinggiannya. Data target akan langsung dikirim ke pusat komando, sehingga dalam hitungan detik, pencegatan atau penyerangan bisa segera dieksekusi Rafale. Karena itulah, Indonesia mengakuisisi 13 sistem radar GCI GM403 dari Thales Perancis, bukan sekedar untuk menambah jumlah radar, tapi juga membangun lapisan perisai baru pengawasan udara yang lebih rapat dan lebih fast response terhadap potensi ancaman. Menariknya, proyek ini turut melibatkan PT Land Industry. Tak sekedar merakit atau mendukung operasi, tapi juga mendorong penguasaan teknologi strategis, pengembangan data link, serta kemampuan interoperabilitas sistem pertahanan nasional. Namun, sehebat apapun GM403, satu radar tetap punya batasnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang sejauh lebih dari 5.000 km. Pertanyaannya, apakah 13 radar canggih ini cukup untuk mengawasi seluruh langit Nusantara? Jawabannya belum tentu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seolah punya banyak pintu masuk, jumlahnya mungkin bisa ribuan. Tapi dengan banyak pintu, mirisnya pos penjagaan hanya ada beberapa saja. Sehebat apapun penjaganya, akan selalu ada celah yang tidak terawasi. Nah, inilah tantangan berat yang dihadapi Indonesia. 1 atau 2 radar saja tidak akan pernah cukup. Setiap radar harus saling menutupi jangkauannya agar tak ada ruang yang luput dari pengawasan. Peneliti pertahanan dan militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia atau LESPERSI, Beni Sukadis mengatakan, meski Indonesia punya banyak deretan striking force alias alutsista tempur yang mumpuni, namun celah buta pengawasan ruang udara masih jadi persoalan pelik. Beni memperkirakan jumlah radar militer aktif Indonesia saat ini sangat terbatas. Mungkin tidak lebih dari 30 unit. Tentu saja jumlah ini tidak akan mampu memayungi seluruh wilayah Nusantara yang luasnya lebih dari 5 juta kilometer persegi. Bahkan, Airnav Indonesia mencatat luas ruang udara Indonesia mencapai lebih dari 7,7 juta kilometer persegi. Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2015-2017, Agus Supriyatna, dalam bukunya yang berjudul Air Defense Antara Kebutuhan dan Tuntutan menyebut, hingga tahun 2017, Indonesia baru memiliki sekitar 20 radar pertahanan udara. Sementara untuk menutup seluruh wilayah yurisdiksi udara nasional, setidaknya dibutuhkan 32 radar. Artinya, masih ada celah pengawasan, masih ada blank spot yang menjadi lubang hitam bagi langit Nusantara dan tentunya berpotensi mengancam kedaulatan. Disinilah pengadaan 13 radar Thales GM403 menjadi sangat penting. Dengan semakin banyak titik pengawasan, setiap pergerakan pesawat yang mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal dan memberikan waktu lebih banyak bagi pusat komando untuk mengambil keputusan. Namun, memiliki radar baru dan jet tempur canggih tak lantas membuat pertahanan udara langsung menjadi sempurna. Masih ada satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan, yaitu interoperabilitas, kemampuan sistem dan perangkat untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi itu secara efektif. Analoginya begini,
Bayangkan semua alutsista tempur yang dimiliki Indonesia itu ada dalam satu grup WhatsApp. Radar berperan sebagai pendeteksi target, lalu akan mengirimkan pesan bahwa ada pesawat asing yang masuk dari arah utara. Pesawat itu harus dibaca oleh Rafale, F-16, Sukhoi, dan pusat komando. Nah, apa jadinya jika ada satu atau dua member dari grup itu tidak bisa membaca pesan yang dikirim radar? Seluruh koordinasi pasti akan terganggu. Inilah tantangan berat bagi Indonesia yang mengoperasikan beragam alutsista dari banyak negara. Ada Rafale dari Prancis, F-16 Amerika, Sukhoi dari Rusia, atau T-50I dari Korea Selatan, hingga Hawk dari Inggris dan Super Tucano dari Brasil. Masing-masing membawa teknologi, data link, dan sistem komunikasi yang berbeda. Akibatnya, belum tentu semuanya bisa saling berbagi informasi secara otomatis atau real time. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Dharma Putra menilai, beragam jet tempur itu sekilas bisa jadi menambah kekuatan. Namun menurutnya, dalam peperangan modern yang harus terhubung bukan hanya radar dengan pesawat tempur, tapi juga dengan pesawat peringatan dini, pesawat peperangan elektronik, hingga platform dari berbagai negara. Karena itulah, interoperabilitas menjadi kunci. Radar GM403 dan Rafale memang sama-sama berasal dari Prancis, sehingga kemungkinan besar dapat saling terhubung dengan baik. Namun, PR besarnya adalah bagaimana agar sistem itu bisa saling berbagi informasi dengan F-16, Sukhoi, dan berbagai alutsista lain yang lebih dulu dimiliki Indonesia. Tak heran, Indonesia kerap disebut memiliki 7 mazhab alutsista karena persenjataannya berasal dari banyak negara. Beragam alutsista tempur memang memberikan banyak pilihan, tapi di saat yang sama bisa membuat proses integrasi jauh lebih menantang. Langit Indonesia terlalu luas untuk dijaga oleh satu radar. Terlalu strategis untuk diandalkan pada satu jet tempur. Jika GM403 adalah matanya, pusat komando adalah otaknya, maka Rafale adalah tangan yang menghantarkan kepalan rudal meteor ke sasarannya. Namun, tanpa sistem yang menyatukan semua itu, pertahanan udara takkan pernah menjadi tubuh yang bekerja selaras. Karena dalam peperangan modern, kemenangan tak lagi ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling canggih, melainkan oleh siapa yang mampu membuat seluruh kekuatannya bekerja sebagai satu kesatuan. Dan pada akhirnya, yang menjaga langit Nusantara bukanlah satu pesawat atau satu radar, tapi sebuah sistem. Saya Vina Muti, bye.